Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom kali ini. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep manajemen layanan konsultasi. Boleh di slide, boleh di next. Adapun kelompok kami yaitu anggotanya ada Fatania Samafri, saya sendiri selaku moderator dan anggota kelompok. Ada Fauza Izati Hafsah, rekan saya, dan ada Giri Agni Paroka, dan yang terakhir ada Salwa Azriah. Langsung saja ada beberapa materi yang akan kami bahas. Totalnya ada 7 materi. Yang pertama yaitu pengertian layanan konsultasi. Yang kedua, tujuan layanan konsultasi. Yang ketiga, komponen layanan konsultasi. Yang keempat, model-model konsultasi. Yang kelima, mekanisme layanan konsultasi. Yang keenam, teknik layanan konsultasi. Dan terakhir adalah implementasi layanan konsultasi. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian layanan konsultasi atau KSI yang akan disampaikan oleh Giri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen. Nah, manajemen berasal dari kata to manage dalam bahasa Inggris yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen dapat diartikan sebagai seni mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Nah, manajemen sendiri itu berguna untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara teratur, efektif, dan efisien. Nah, konsultasi sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat, saran, dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Nah, maka layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien di mana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti. Konsultasi memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini yaitu pihak yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konseli dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga, yaitu konseli yang bermasalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Giri atas penyampaiannya. Selanjutnya ada tujuan dari layanan konsultasi. Mohon maaf jika tidak sinkron antara di PowerPoint dan apa yang saya sampaikan karena ada beberapa kendala, ada beberapa kesalahan. Secara umum, layanan konsultasi itu bertujuan agar konsulti mampu menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini diartikan sebagai orang yang sebenarnya memiliki permasalahan, namun dia mempunyai hubungan baik dengan konsulti. Jadi konsulti turut bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada pihak ketiga. Layanan konsulti juga bertujuan agar layanan konsultasi agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga atau dapat membantu pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Pihak ketiga mempunyai peran yang cukup penting, memiliki hubungan yang cukup penting dengan konsulti supaya permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu sudah menjadi tanggung jawab konsulti. Proses konsultasi yang dilakukan konselor pada sesi pertama adalah pemberian bantuan kepada konsulti, dan yang kedua konsulti agar dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pihak ketiga, dan yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga, membantu mengentaskan masalah. Sekian materi tentang tujuan konsultasi layanan konsultasi. Selanjutnya ada komponen layanan konsultasi yang akan disampaikan oleh Fauza. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen layanan konsultasi. Nah, komponen layanan konsultasi ini merupakan proses layanan konsultasi yang melibatkan konselor, konsulti, dan pihak. Nah, dan pihak ketiga. Yang pertama yaitu ada konselor. Nah, konselor ini adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang dan tugas pekerjaan profesionalnya. Sesuai dengan keahliannya, konselor juga melakukan berbagai jenis layanan konseling. Nah, salah satu di antaranya yaitu KSI. Nah, pelaksanaan layanan konsultasi di dalam ini, konselor menggunakan teknik-teknik konsultasi yang secara simultan juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Nah, yang kedua yaitu ada konsulti. Nah, konsulti ini merupakan individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, konsulti ini meminta bantuan kepada konselor karena dirasa belum mampu untuk membantu pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang ketiga yaitu ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah individu atau seseorang yang kondisi atau permasalahannya ini dipersoalkan oleh konsulti. Nah, menurut konsulti, permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan dikonsultasikan sehingga merasa bertanggung jawab atas pengatasan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada model-model konsultasi. Nah, yang pertama, model-model dalam konsultasi ini digunakan guna membangun hubungan yang baik dengan konsulti. Nah, selain itu, model konsulti juga membantu untuk mencapai tujuan dari konsultasi. Nah, terdapat 3 model konsultasi, yaitu yang pertama ada model memperoleh layanan atau purchase of service mode, yang kedua ada model mediasi atau mediation mode, yang ketiga yaitu ada model kerjasama atau collaboration mode. Nah, di sini yang pertama yaitu ada model memperoleh layanan atau purchase of service mode. Nah, ini tuh pada model ini kondisi di mana konsulti mengikut sertakan konsultan dalam proses pemberian layanan konseling secara langsung kepada target dan konsulti memikul sedikit tanggung jawab untuk memudahkan proses perubahan. Nah, konsultan ini ditempatkan pada posisi orang yang dimintai bantuan dan orang yang ahli pada bidangnya. Model ini juga memunculkan hubungan dari 3 pihak antara lain yaitu konsultan, konsulti, dan pihak ketiga atau target utama. Nah, jika objek konsultasi adalah informasi terkait siswa seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden, contohnya yaitu guru berkonsultasi dengan konselor tentang perilaku siswanya di kelas. Nah, yang kedua yaitu model mediasi. Model yang digunakan adalah mediasi untuk membantu perkembangan perubahan. Nah, konsultan ini menganalisa permasalahan, perspektif komunikasi, dan kesiapan usaha konsulti, atau kontak pribadi langsung. Nah, mencoba mengembangkan fasilitas jalur komunikasi dengan target sistem, konsultan juga dibantu oleh konsulti dalam melakukan tindakan dan konsulti juga berperan sebagai model yang ingin dibandingkan dengan model memperoleh layanan. Nah, memperoleh hasil pengembangan komitmen dan memberikan pengertian tanggung jawab seperti untuk keberhasilan. Nah, di sini juga konsulti memiliki peran yang besar karena konsultan melakukan perencanaan harus bersama konsulti. Nah, yang ketiga yaitu ada model kerjasama atau collaboration mode. Nah, model ini termasuk model yang paling banyak dicontohkan. Model kerjasama antara konsultan dan konsulti ini saling kerjasama untuk menetapkan masalah, tujuan, strategi intervensi, serta batasan waktu untuk proses konsultasi. Usaha evaluasi membawa kebersamaan. Nah, jadi konsultan memberikan keahlian khusus dan mempercayai konsultasi untuk menyampaikan informasi yang akurat, komitmen tingkat tinggi, dan fasilitas tingkat keterampilan pengiriman. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauza atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme layanan konsultasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terdapat 5 mekanisme atau tahapan dalam melaksanakan layanan konsultasi. Yang pertama, perencanaan layanan konsultasi oleh guru BK. Dalam tahap ini, guru BK merencanakan layanan yang akan diberikan dengan mengidentifikasi konsulti terlebih dahulu, menerima konsulti, menetapkan fasilitas apa yang dibutuhkan selama layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi seperti raport. Dalam proses identifikasi konsulti, guru BK harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK agar dapat membangun hubungan yang baik sehingga konsulti dapat diidentifikasikan untuk kelancaran layanan konsultasi. Selain itu, perencanaan ini juga
sangat bergantung dan sangat berhubungan dengan ketercapaian tujuan konsultasi. Yang kedua, ada pelaksanaan layanan konsultasi oleh guru BK. Kemudian, dengan hasil identifikasi yang sudah didapatkan dan rencana yang sudah dirancang sebelumnya, rencana tersebut dilaksanakan pada tahap ini. Menurut Tahirin 2018 dalam Laila DKK 2021, bahwa proses pelaksanaan layanan konsultasi meliputi penerimaan konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsulti, membahas masalah konsulti yang berkaitan dengan pihak lain atau pihak ketiga, membantu dan mendorong konsulti, membina komitmen dan melakukan penilaian segera. Perlu juga pelaksanaan layanan konsultasi sesuai dengan tahap-tahap yang tadi telah disebutkan, agar layanan konsultasi lebih bermakna dan sesuai, dan agar tercapainya juga tujuan. Yang ketiga, ada evaluasi layanan konsultasi oleh guru BK. Menurut Prayitno tahun 2012, dalam Laila DKK 2021 juga, bahwa evaluasi yang dilaksanakan dalam layanan konsultasi itu ada 3, yaitu LAISEK atau penilaian segera, yang dilaksanakan setiap sesi konsultasi berakhir langsung diadakan evaluasi bagaimana proses itu berlangsung. Terus yang kedua adalah LAIJAPEN atau penilaian jangka pendek, dan yang terakhir adalah LAIJAPANG atau penilaian jangka panjang. Nah, fokus penilaian yang segera atau LAISEK tadi adalah menilai diri konsulti berkenaan dengan BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan bertanggung jawab. Lalu ada dan fokus penilaian jangka panjang digunakan untuk melihat apakah terjadi perubahan pada diri pihak ketiga terkait permasalahan awal yang sudah dikonsultasikan antara konsultan dengan konsulti, konsultan dengan konsulti, dan pihak ketiga. Yang keempat, ada tindak lanjut layanan konsultasi oleh guru BK. Menurut Tahirin 2011 dalam Septiani DKK 2022, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsultasi lanjutan dengan konsulti guna untuk membicarakan hasil evaluasi yang sebelumnya dan menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut. Jadi, apakah perlu layanan lagi, apakah layanannya sudah cukup, apakah akan berhenti berkonsultasi, dan sebagainya. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan guna menindaklanjuti proses konsultasi yang sebelumnya telah dilewati dan terus mengevaluasi apakah layanan ini cocok, apa tidak, dan sebagainya. Apakah diperlukan alih tangan kasus, dan sebagainya. Yang kelima, ada pelatihan guru BK sebagai konsultan. Tentunya sebagai guru BK juga atau konselor perlu terus untuk dilatih agar dapat menjadi konsultan yang sesuai dan konsultan yang ideal, agar dapat membantu konsulti, membantu pihak ketiga, seperti itu. Mungkin contohnya seperti seperti wali kelas sebagai konsulti, guru BK sebagai konsultan, dan pihak ketiga sebagai peserta didik. Jadi wali kelas membicarakan permasalahan peserta didik kepada guru BK. Seperti itu mungkin hubungan dari ketiga konsultan, konsulti, dan pihak ketiga. Sekian materi dari saya. Selanjutnya ada teknik di slide teknik layanan konsultasi yang akan disampaikan oleh Salwa, dan materi selanjutnya implementasi juga yang akan disampaikan oleh Salwa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu teknik layanan konsultasi. Sebagaimana layanan yang lain, layanan konsultasi juga memerlukan teknik-teknik tertentu. Secara umum, ada 2 teknik layanan konsultasi. Yang pertama ada teknik umum. Teknik umum ini merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan konselor untuk mengembangkan proses konseling konsultasi. Teknik ini diawali dengan menerima klien, dengan mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis, dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi hingga mengadakan penilaian dan laporan. Secara umum, teknik konseling dapat diterapkan dalam layanan konsultasi. Nah, di dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, digunakan teknik-teknik yang membangun hubungan, seperti adanya kontak mata, kontak psikologis, dorongan minimal, dan ada pengembangan dan mendalami masalah seperti ajakan berbicara dengan cara mendengar, memahami, dan merespon. Lalu yang kedua ada teknik khusus. Teknik ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku konsulti, terutama berkenaan dengan masalah yang dialami dengan pihak ketiga. Teknik ini diawali dengan perumusan tujuan,
tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai konsulti dalam bentuk perilaku nyata, pengembangan perilaku itu sendiri, hingga peneguhan hasrat pemberian nasihat, dan apabila perlu alih tangan kasus. Next. Materi selanjutnya yaitu implementasi. Nah, di dalam proses pendidikan ini tentunya akan menjumpai permasalahan yang dialami oleh peserta didik, baik dari dirinya maupun dari faktor luar dirinya. Nah, di dalam proses layanan konseling ini bukan hanya guru BK yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan peserta didiknya, namun ada pihak lain yang juga membantu dan bertanggung jawab atas permasalahan. Terdapat banyak jenis layanan konseling, salah satunya yaitu layanan konsultasi yang di mana konsulti ini atau pihak yang turut merasakan tanggung jawab atas permasalahan peserta didik berkonsultasi dengan guru BK ataupun konselor, khususnya pada bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK melakukan konsultasi dengan 2 tahap. Yang pertama yaitu proses konsultasi antara konsultan dengan konsulti, dan yang kedua ada proses penanganan oleh konsulti kepada pihak ketiga atau target fokus. Konsulti di sini hadir karena membutuhkan bantuan konselor untuk mendiskusikan hal yang berkenaan dengan diri konsulti ataupun pihak ketiga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berikut untuk pemaparan dari kelompok kami sudah selesai. Baru di slide lagi, Jak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kami membacakan kesimpulannya? Izin bertanya. Apa ada yang ingin bertanya atau Izin cukup bertanya. sekian atau bagaimana? Oh, sok Jaki apa? Nggak kedengaran. Ini teh konsultasi nate bebas atau dalam hal pendidikan unggul. Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Ada lagi? Izin menjawab pertanyaan yang Jaki. Ya. Jadi kalau misalnya buat yang kelompok kita bahas sekarang mah, layanan ini teh, layanan konsultasi ini tuh dalam apa ya, dalam pendidikan gitu ya. Dalam pendidikan nih, cuma bisa juga buat umum. Gimana Jaki? Mungkin kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin untuk konsultasi sendiri mah umum ya. Cuman yang kayak mekanisme dan komponen-komponennya yang kita bahas di pendidikan gitu. Kayaknya. Ya. Jadi konsultasi di bimbingan teh sama tuh sih. Yang keweh sama di perkuliahan berarti. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Jadi kayak layanan BKT kan ada banyak. Nah, salah satunya ada layanan konsultasi. Yang aku baca kan ada berapa? 10 apa 11 layanan BK gitu. Nah, salah satunya ada layanan konsultasi. Tah, itu kali yang kita bahas sekarang. Kayaknya. Iya, itu. Ada lagi selain Zaki yang ingin bertanya? Atau menyanggah atau apa weh? Bebas. Ini mau udahan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, akan kami tutup.
Mungkin sudah cukup ya sesi diskusinya. Langsung aja kita tutup dengan kesimpulan. Boleh di next, Pau, tolong. Jadi, layanan konsultasi merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan konsultasi ini terjadi jika pihak ketiga yang memiliki permasalahan dan konsulti turut bertanggung jawab atas pihak ketiga dan meminta bantuan kepada konsultan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pihak ketiga. Jadi di dalamnya tuh ada tiga, ya ada konsultan, ada konsulti, dan ada pihak ketiga gitu. Adapun mekanismenya yang perlu dilalui untuk mengoptimalkan proses layanan sampai tercapainya tujuan. Sekian dari ini, mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.